Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melas itu lagi harapan ini. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawawi salafun salihun. Anjarakumullah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Nabil Karim Kiai Yasin bin Kiai Rashid Sahibul Ma'had Kiai Abdul Latif Al-Hafidh Pondok Nurul Islam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan saged sareng-sareng menghormat acara haflah akhir sanah Pondok Pesantren Nurul Islam. Nurul Islam. Nurul Islam. Alhamdulillah. Senalsa meskipun suasana masih di dalam suasana pandemi virus corona. Virus ini jenenge virus apa? Corona. Jadi anane virus niku ya corona, corona ngaji, corona lunga. Corona kerja, corona sekolah, gitu kan? Dan mudah-mudahan dengan pengajian-pengajian ini, simpulan-simpulan ini, insya Allah kalau lihat yang hadir ini sudah tidak lockdown, ini sudah lockdown. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bertanda bahwa insya Allah sebentar lagi yang namanya konora akan berubah menjadi konio. Yo ngaji, yo sekolah, yo kumpul-kumpul. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan yakin insya Allah keadaannya sing ora enak niki sesudah yang gak enak, yang gak enak adanya virus corona, insya Allah akan berubah menjadi yang enak-enak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yakin boten? Yakin boten? Yakin karena Allah yang menegaskan ba'dal usri sesudah yang gak enak pasti akan datang yang enak-enak. Sesudah kesulitan pasti akan datang temu. Setelah yang gelap pasti akan datang terang. Setelah konora akan datang konio. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Gusti Allah menegaskan yang demikian ini bukan hanya sekali. Orang-orang yang beriman menerima penegasan Allah ba'dal usri yusra. Sesudah yang gak enak akan datang yang enak. Sesudah yang susah akan datang yang mudah. Niku baru sekali aja kita yakin. Ini oke? Apalagi Gusti Allah menegaskan dua kali. Yang bilang? Pimpinan? Dua kali. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al usri
Fa inna ma'al usri inna ma'al usri dua kali. Lah kalau Allah sudah menegaskan dua kali kok sampean masih aman, masih ragu, nanti gimana, ke depan gimana? Ya wa'fu anna wa'fir lana. Gitu mungkin? Gitu mungkin? Harus sekali saja umat yang beriman, orang yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah, yakin bahwa itu akan terjadi. Nah, pamalnya sampai begitu. Gitu mungkin? Gitu mungkin? Tidak lama lagi insyaallah ba'dal usri subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu menikah kita di dalam rangka hatam juz amma, gitu mungkin. Ugi PAUD itu apa? Ada PAUD itu apa? Pendidikan anak usia 2. Pendidikan anak usia 2, gitu mungkin. Nah, kalau anak itu masih sedang bermain-main, ya kita didik melalui PAUD, diarahkan, dibina, dibimbing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ini berhasil perjuangan para ulama, para kiai membentuk jiwanya anak-anak menjadi orang-orang yang istimewa. Alhamdulillah. Karena kita punya Al-Quran. Al-Quran itu berkaitan dengan hal-hal yang istimewa. Maka ketika kita pegang Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita ngerti isinya Al-Quran, kok sampai tidak ikut istimewa, ya rugi. Gitu mungkin? Untuk dikatakan Al-Quran itu berkaitan dengan hal-hal yang istimewa, ini sampai rugi. Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang istimewa. Di bulan yang istimewa, di kota yang istimewa, diturunkan di bawah oleh malaikat yang istimewa, turun kepada Nabi yang apa? Istimewa. Untuk tuntunan umatnya Nabi, umat yang apa? Istimewa. Semua rangkaian keistimewaan ini rangkaiannya Al-Quran. Maka kalau kita punya Al-Quran kok sampai tidak bisa menjadi istimewa, ayo berarti sampai raya mutu rayanya, terus orang mutu mentek Nabi Ayah. Gitu bagaimana? Gitu bagaimana? Semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan ikut dalam gerbong keistimewaan. Alhamdulillah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Seistimewa orang di antara kamu man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Ingat, belajar dulu baru mengajarkan. Hadis itu tampaknya sedikit tapi maknanya luas. Belajar dulu baru mengajarkan. Sebab kalau orang mengajarkan tanpa belajar dulu, yo orang genah kabeh. Gitu mungkin? Gitu mungkin? Baca alam nasrah bisa enggak? Alam nasrah, alam taro kaifa panara rabbuka binas nabil alam yajnal. Alam apa? Alam apa? Ya jengal. Kalau gurunya ya jengal, ya muridnya ikut apa? Tapi kalau khairukum man ta'allama al-Quran, belajar Al-Quran dulu, bisa membaca dengan tartil, dengan baik, dengan tajwid. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum, muridnya ikut yaj'al. Alhamdulillah. Nah, kalau gurunya kok ijazul dan jilatil, ijazul, ayo muridnya ikut ijazul. Kira apa ya? Kenapa harus dipelajari secara khusus? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab.
Ya. Bahasa yang tidak kita pakai sehari-hari kecuali saat sholat, saat berdoa, saat ngomong sehari-hari tidak bahasa Arab. Bahkan kita ini menurut saya usahakan sendiri, meskipun bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, banyak orang-orang kita yang tidak ngerti bahasa Arab. Padahal dikatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Kau belajarlah ilmu bahasa Arab karena itu bagian dari agama. Banyak kitab-kitab fikih dalam bahasa Arab, kitab tauhid dalam bahasa Arab, Al-Quran dari bahasa Arab. Gitu kan? Gitu kan? Tapi anak yang sampai belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah. Isanya mau Arab juga. Gitu kan? Kamu nggak boleh belajar bahasa Inggris, boleh, tapi bahasa Arab jangan dilupakan. Boleh belajar bahasa Inggris, boleh belajar bahasa yang lain, silakan. Untuk pergaulan internasional silakan. Tapi bahasa Arab sebagai lughatul Islam, lughatul Quran, lughatul ahli jannah, bahasa persatuan umat Islam, bahasa Al-Quran, dan nanti bahasa komunikasi sampai di surga. Sampai di surga itu komunikasinya pakai bahasa apa? Arab. Nah, kalau sampai di dunia sudah nggak bisa bahasa Arab, terus di surga di mana? Nasib. Mau minta kopi, bidadari lewat. Alhamdulillah, pondok pesantren kan di sini mesti diajarkan bahasa Arab. Gitu ya? Kalau enggak saya minta diajarkan bahasa itu lughatul Islam, lughatul Quran, lughatul ahli jannah. Dan cerita tadi dikatakan ada orang pergi haji, habis sholat subuh di Masjidil Haram kepengen kopi. Karena nggak bisa bahasa Arab, ngertinya bahwa kopi itu bahasa Arabnya kohwa. Begitu habis sholat subuh dia berdua masuk ke bikolah ini apa? Kafe lah, warung yang jualan. Kahwa. Pikirnya yang jual ini orang Indonesia tapi paham bahasa Arab. Kahwa. Yang jual tanya, kau mau pesen kopi apa? Kahwa mulatana, kopi susu, atau kopi minum? Ngertinya itu mana Pak? Tanya temennya, kopi panas itu bahasa Arab. Saya ini sudah masuk madrasah cuma 3 bulan kemudian keluar kok. Gak bisa bahasa Arabnya panas, saya gak tahu, sudah dibuat gampang aja. Sampai sebut neraka kan Pak. Akhirnya temennya ini teriak, bahwa jahanam. Bahwa kopi yang jual bahwa isuk-isuk bersuku anak mau menjalur bahwa yang jual paham rupanya, ini orang dari mana? Di desa apa nih? Kotang. Punduan. Ini mestinya. Ini mesti orang kepunduan. Pagi-pagi sudah minta kohwa apa? Kemudian yang jual tanya, berapa kau mau? Maksudnya berapa gelas? Mau bilang jual, gak ngerti bahasa Arab. Tanya lagi, bahasa Arab peluru apa nanti? Wah, aku gak bisa. Bahasa Arab peluru itu kenapa? Apa yang jadi bahasa Arab subuh? Anda disebut dia teriak, jahanam, ngapain? Dan dia yang jualan, lillahi ta'ala Allah. Lughatul Islam, lughatul Quran, lughatul ahli jannah. Subhanallah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Karena Al-Quran diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, maka sampean harus belajar Al-Quran itu dengan guru, sehingga makhrajnya huruf ini baik, sesuai. Kita boleh? Warattilil Qur'ana adanya tartil dengan tajwid bagus. Bismillah, itu melalui pendidikan. Dan di sini sekolah, anak-anak sampean sekolah diajarkan itu dari mulai juz amma, diajarkan membaca dengan tajwid, dengan tartil. Alhamdulillah. Sampai tahfidz, gitu. Ada tahfidz sini. Ada. Alhamdulillah. Itu orang-orang yang istimewa, orang hafal Quran. Tapi kok dikatakan bahwa tadi Al-Quran berhubungan dengan hal-hal yang istimewa. Iya, tadi saya sebut turun di malam yang istimewa. Apa? Malam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, malam yang penuh rahasia Allah, yang penuh berkah dari Allah. Dan itu adanya malam yang istimewa itu di bulan yang istimewa. Sampai cari Lailatul Qadar di bulan Maulud kan? Cari Lailatul Qadar di bulan Rajab kan? Apa duduk pengajian yang 5 hari gitu. Duduk itu anaknya diajak ngaji biar dapat berkah insyaallah. Amin. Bukan mana tadi? Bulan istimewa. Al-Quran diturunkan di malam yang istimewa, malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar adanya di bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Sebentar lagi insyaallah kita akan masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat, amin, selamat, amin, amin. Bisa qiyam wasyam, amin, mengerjakan puasanya, bisa tarawihnya, bisa bersedekah, bisa menghatamkan Al-Quran. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Insyaallah bulan Ramadan, insyaallah tak lama nanti. Kemarin kita habis nisfu Sya'ban, nah, ini hari ini sudah 17, 17 kalau Sya'ban. Kalau enggak 29 dan nanti 30, lalu enggak pasti dia nunggu pengumuman pemerintah. Biar kompak puasanya bersama, apa mani? Amanah. Iki Mariati memang aneh. Baik mau ngaji dia gitu. Saya aja anak saya mari ini arep nguyuh dimpet. Mestinya dalam pengumuman disebut yang ikut pengajian harap pakai pampers gitu. Riba. Gak ada hikmahnya. Karena ibarat gelas yang diisi, kalau gelasnya anteng cepat penuh. Alhamdulillah. Kalau gelasnya kesana kemari, kapan penuhnya? Ayo kita lanjut. Tadi sampai mana? Bulan istimewa. Bulan istimewa. Di bulan Ramadan kita sholat tarawih, kita tadarus Al-Quran, kita pakai? Insyaallah mudah-mudahan panjang umur bisa mendapat di bulan Ramadan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Puasa apa enggak kalau bulan Ramadan? Puasa. Ada enggak yang enggak puasa tapi ikut hari raya? Ada. Datang orangnya. Datang enggak orangnya? Duduk mana? Sini apa sana? Apa sana ini? Puasa orang melu, baca geger. Masya Allah. Berpuasa, berterawih, itu bulan yang istimewa. Datang lagi. Ayo cepat duduk. Nah, ayo cepat. Kamu ini enggak anak sih malah. Ayo cepat. Dan saat tarawih itu, maaf, kebiasaan yang lalu-lalu tarawih kayak begitu, ayo kita tinggalkan, sudah gak masanya. Tarawih kok trek-trekan. Ada nggak? Ada. Di sini ada. Tahun yang lalu ada. Nanti kalau tahun ini ada lagi, imamnya boleh dicorok.
So, ini kan sholat santai, sholat apapun kau tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau mau sholat duhur, kau mau sholat sunnah, kau mau sholat tasbih, kau mau sholat duha, kau mau sholat apapun, kau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dibuat main-main. Baikkan kau nggak sholat daripada apa-apa, itu sunnah kok. Gitu nih. Daripada kau sholat main-main atau yang baikkan mata Ada. Coba. Kalau sampai nggak niat sholat, nggak usah sholat. Jangan ngajak masyarakat nggak benar. Kita mungkin. Tanya kalau ada imam yang kayak begitu, tanya sampai niat sholat. Kalau niat sholat, mau sholat yang benar. Keras, tumaknina bisa. Kenapa saudara tahu ini saudara tahu apa mama dan mama dan tahu ini Masya Allah. Surat Abdul Haid, surat pendek. Sudah surat pendek dipotong-potong setiap ayat untuk beberapa rakaat. Sudah tidak saja ada. Sekali lagi kalau mau nggak sholat, nggak usah sholat, itu sunnah. Gitu ya? Tapi kalau mau sholat, sholatnya yang benar. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Malam pertama sholat bulan Ramadan terawih, malam kedua sholat, malam ketiga nggak sholat. Saya ketemu di jalan, saya tanya, Bu, sampai kok nggak sholat apa M? Apa? Sampai kok nggak sholat terawih apa M? Kemarin sholat ini, kemarin ini lagi sholat, ini malam nggak sholat. Oh, saya kalah terus sama imamnya. Imamnya sudah mau sujud, saya lebih arah rukuk. Allah. Iku baik bayar muni kabeh kata. Kita lagi? Sekali lagi yang jadi imam saya ingatkan, Rasul telah memberikan tuntunan. Idza amma ahadukum fi shalah, kalau salah seorang di antara kamu menjadi imam ketika sholat, kau lihat makmummu. Di situ ada duhaja, orang yang sakit, ada orang yang punya keperluan, habis sholat mesti apa? Nganter istri apa? Habis sholat mau nganter anak, mau begini dan begitu. Beda begitu. Ada yang mungkin punya sakit, berdiri lama nggak bisa, berdiri kecepatannya nggak bisa. Maka kata Nabi, kalau kau mengimami di tengah orang banyak, sholatmu jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lama, yang sedang-sedang saja. Salah Nabi. Ke belakang mulia, ada anak muda mungkin diajak terlalu lama. Kok anak muda ini pikirannya lainnya ambil surat-surat pendek. Jangan rakaat pertama baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'anil Hakim. Ketinggalan. Kalau saya kepingin terawih, setiap satu malam terawih saya baca satu juz. Kasih pengumuman sholat terawih di masjid ini satu malam satu juz. Kalau ikut di sini orang sudah tahu. Insya Allah dengan begitu orang semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi
kelebihan rezeki, khususnya ini di masa pandemi kayak begini. Banyak orang terdampak. Banyak orang terdampak, ekonominya terdampak. Oleh karena itu di bulan Ramadan sampai yang punya rezeki lebih bersedekah. Sore sampai lihat di musola masjid-masjid di sekitar. Oh, di masjid ini kalau sore ada orang yang mengikuti jamaah maghrib berbuka di masjid kira-kira 50 orang. Tidak ada salahnya sampai beli kurma, sampai kirim pisang goreng, sampai kirim kopi seceret, sampai kirim teh seceret untuk berbuka orang yang di masjid yang di musola. Bagus nggak? Bagus nggak? Sampai pernah gitu? Hikmahnya apa Habib? Hikmahnya besar. Sampai memberi man aftar sa'iman, orang yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Makan satu kurma membatalkan puasanya, minum seteguk teh atau kopi atau air putih membatalkan puasanya. Sampai yang memberi itu dapat pahala seperti pahalanya orang yang puasa. Dapat sampai bayangkan kalau di masjid ini 30 orang puasa sampai dapat pahala. Alhamdulillah. Enak. Bulan Ramadan ini Allah membuka pintu rahmat sebesar-besarnya. Malam ada tadarus Quran enggak? Ada. Hidupkan malam tadarus di masjid-masjid, musola-musola dihidupkan. Lalu sampai lihat oleh tadarus ada berapa? Oh, ada 8, ada 12. Sampai masak super mie atau masak apa? Ya itu, ayo tadarus makan. Bagus nggak? Bagus. Pernah gitu? Belum. Ini bagus-bagus nggak pernah. Jujur ya. Sampai ini orang mana? Masya Allah. Ayo, insya Allah hidup semakin berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, pada hadis yang dimuliakan Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran aku turunkan di malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini terjadi pada tanggal berapa di bulan Ramadan. Nabi hanya memberikan ancer-ancer autarul awakhir, tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi banyak ulama ahli hikmah mengatakan bahwa berdasarkan surat Al-Qadar, surat yang Al-Quran yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang turunnya apa? Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu dihitung jumlah huruf Lailatul Qadarnya anak kita. Lam, ya, lam, ta, marbutoh. Alif, lam, qaf, dal, ra. Berapa? Nah, itu cerdas. Ini ditakoni. Berapa? Lam, ya, lam, ta, marbutoh, alif, lam, qaf, dal, ra. 9. Jumlah huruf Lailatul Qadar yang 9 itu disebut di dalam surat Al-Qadar yang menerangkan tentang turunnya Al-Quran 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tentu bang sana bilang 7. Pinter tahu usulan ngomong ini. Untuk mimpi kucing nabrakan ben. Kucing sikile papat, ember bunter pak kosong. Anak boleh saya ngotot, anak boleh. Alhamdulillah. Pirang. Sama tampo. Allah. Sana pengen ya. Itu lekor. 27 maka sebagian para ahli hikmah mengatakan adalah kebanyakan, tidak selalu. Kebanyakan terjadi pada malam 27. Nah, kalau mau jaga ini gimana biar kan lepas? Kalau mau jaga ini ya di beranjang. Apa tuh pimpinan dia? Orang beranjang ngair ikan yang pakai apa? Borong.
Diborong jaring. Pakai jaring. Tanggal 21 yang memperbanyak ibadahnya. Tanggal 22 ya, 23 ya, 24 ya, 25 ya. Sehingga seandainya terjadi di salah satunya tetap oleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli harin minal awwalin mughdahin ya Rabbi bil Mustafa dalil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Nah, berarti Allah menurunkan Al-Quran di malam yang istimewa, malam Al-Qadar, di bulan yang istimewa, bulan Ramadan, yang membawa Al-Quran dari Lauh Mahfuz menuju ke bumi ini, menuju ke Nabi Muhammad, malaikat yang istimewa, malaikat Jibril. Lu kok dikatakan malaikat Jibril ini malaikat yang istimewa? Karena malaikat Jibril itu gak berhubungan sama Allah, dia berhubungan dengan para nabi, para rasul, menyampaikan wahyunya Allah. Kalau yang berhubungan sama sampean-sampean dan punya daftarnya sampean, itu bukan Jibril, Israel. Benar. Gini lagi? Gini lagi? Iya. Malaikat Jibril khusus untuk para nabi dan para Rasul. Kalau Israel punya daftarnya, oh ini selamat, sesok ini siapa maning, kalau tidak maning, gitu lagi? Itu yang punya malaikat siapa? Israel. Malaikat yang istimewa, membawa wahyu-wahyunya Allah disampaikan kepada para nabi dan para apa? Rasul. Turun kepada nabi yang istimewa. Kalau ada nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang istimewa, Allah menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj sampai di Masjidil Aqsa bersama dengan malaikat Jibril menunggang bulog, kemudian bulog itu diparkir, tempatnya mencangcang mengikat bulog itu sampai hari ini masih ada. Sudah pernah orang bilang? Belum. Belum. Itu di Yerusalem. Yerusalem itu lewat Lombon. Lombon terus ke kanan sedikit terus Yerusalem. Ledjos. Ledjok. Semarang. Itu di daerah apa? Palestina, Masjidil Aqsa. Itu tempat untuk mengikat bulog sampai sekarang masih ada. Bukti sejarah. Ya, bukti sejarah ini nggak bisa dibantah. Di daerah di Ardul Muqaddasah yang disebut Ardul Muqaddasah ini tanah atau bumi yang pernah terkait dengan kenabian. Apa ada nabi yang lewat di situ? Apa ada nabi yang pernah bermukim di situ? Apa ada nabi yang pernah berjuang di situ? Nah, di seputar Ardul Muqaddasah peninggalan sejarah ini nggak ada, ada semua. Bahkan di Masjidil Aqsa itu tempat mihrab, tempat ibadahnya As-Sayyidah Maryam binti Imran. Masih ada. Yang suka ngutak-ngatik peninggalan sejarah ini orang-orang Wahabi. Kubur dibongkar, ini dibongkar. Kalian musuhi orang yang sudah mati. Orang biasa serik, orang begini, orang begini, cangkemmu. Maka sampean jangan ikut aliran yang begitu-begitu. Siapa gak boleh, baca manakib gak boleh, maulid gak boleh, apalagi jenggot panjang boleh. Gitu lagi? Jangan ikut aliran yang modern. Saya sering ingatkan,
Sampai boleh punya rumah baru, amin. Amin. Boleh punya mobil baru, Amin. tapi jangan pernah ikut ajaran yang baru. Rumah baru boleh, mobil baru boleh, istri baru. Boleh. Istimewa. Mau bilang boleh dia sama belajar ya. Nggak ada. Rumah baru boleh, mobil baru boleh, cincin baru boleh. Tapi soal ajaran agama jangan pernah ikut yang baru. Alhamdulillah. Kita sudah diajarkan oleh para guru-guru kita nggak pernah tinggal malima. Apa? Malima. Tuh, katanya malima itu nggak boleh. Malima yang nggak boleh ini malimanya orang-orang yang nggak benar. Main, minum, makan. Ini malimanya orang yang nggak benar. Nah, kalau malimanya para kiai, malimanya para habaib harus kita jaga sampai kapanpun, dimanapun. Apa? Malimah ya mauludan, ya manakiban, ya mendengarkan mau'idah. Berarti mangan terus mulai. Gimana ya? Maulud, manakib, mau'idah, mangan. Boleh. Maulud, manakib, mau'idah, mangan. Boleh. Ini semangat betul. Semangat betul. Mulai share. Nanti makan terus apa? Boleh. Nah, pula piambak kita remas kasih makan. Baru mau ilah apa? Makan tuh langsung mulai. Baru mau ilah makan terus apa? Boleh. Alhamdulillah. Mulai kita biar tambah cinta, tambah kenal kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba Allah yang paling istimewa sampai di Masjidil Aqsa. Bulan itu diikat, kemudian malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah berjalan menuju ke Masjidil Aqsa. Di situ sudah menunggu para nabi dan para rasul, miladun Sayyidina Adam, dari mulai Sayyidina Adam sampai yang terakhir sudah menunggu di situ, kepingin jadi imam, kepingin sholat yang imami Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabi-nabi kepingin sholat diimami oleh Nabi Muhammad. Loh, orang dijadikan imam ini mesti ada kelebihan. Imam langgar, imam masjid, imam mesti ada kelebihan. Gak mungkin. Apapun saya lihat pasti ada. Oh, usianya lebih sepuh, bacaannya lebih fasih, gitu. Lebih alim, orangnya lebih wiroi. Ada kelebihan-kelebihan dibanding yang dimakmumi. Nah kalau imamnya nggak punya kelebihan, ada kekurangan. Ada orang yang punya penyakit was-was, jadi imam susah. Usali. Orang ini punya kekurangan, maaf, meskipun bukan kekurangan yang bukan, tapi dia nggak boleh jadi imam. Walaupun bacaannya fasih, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia wiridannya banyak, orang yang wirai, jangan jadi imam, kasihan makmumnya. Allah katakan ini, Allah katakan makmumnya gini. Ada orang yang kena penyakit. Ada kan? Ada. Nanti saya kasih obat. Mau obat mau? Nanti saya kasih. Itu pernah ada imam kayak begitu, makmumnya orang baru belajar sholat. Kiainya punya penyakit itu, kamu makmum saya, beri. Usai. Allah. Usai. Allah. Akhirnya makmumnya, Pak Kiai, udah saya imamnya, jangan sampai saya aja, ya semangat. Allah Akbar, bisa baik. Allah Akbar, terus mau bisa baik. Itu orang yang kena penyakit paswarnya bisa jadi imam. Obatnya apa? Dan saya bilang akan saya kasih obatnya. Obatnya dari apa yang disabdakan oleh junjungan dan kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saumu salasati ayyam fi kulli syahrin
tudhibu waharal qalbi. Berpuasa setiap bulan 3 hari, dalam satu hadis dikatakan tudhibu, menghilangkan waharal qalbi, penyakit-penyakitnya hati. Jika sampai punya hati yang sering marahan, ada nggak? Ada. Penyakit titik mok, siti-siti, amok, siti-siti, amok. Anak orang. Tekan. Anak kau wadon. Kalau tahu jangan dulu. Sama aja kan. Titik mok, siti-siti, apa? Ngamuk. Itu obatnya berpuasa 3 hari setiap bulan. Orang yang tidak pernah puas, ya. Putri ya ada, ibu-ibu ada, bapak-bapak ya ada, dikasih belanja oleh suaminya sudah banyak, dia tidak pernah puas. Kurang terus anak. Tegak. Sampai kalau masuk mall, begitu masuk mall suaminya nunggu di depan sama baca, mudah-mudahan istri mau dengan jalan yang lurus. Kalau belok-belok belanjanya banyak. Ada lagi orang yang nggak pernah puas, ini nggak puas begini, nggak puas begini. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3, orang yang irinan dan ginang, lihat tetangga begini jengkel, lihat anaknya orang begini marah, lihat begini anaknya orang dilamar orang mau dijadikan istri. Ada nggak? Tegak. Kok tegak? Komplit. Berpuasa 3 hari, saum salasati ayyam fi kulli syahrin tudhibu waharal qalbi. Di dalam syarahnya hadis itu dikatakan al-waharal qalbi termasuk al-wiswas. Penyakitnya hati termasuk wiswas juga. Wah, ini mau untuk aja 2 jam. Oh bila. Ya, dan saya pernah praktekkan, alhamdulillah ada teman yang kena penyakit kayak begitu. Hadis ini saya juga mau berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah 3 hari itu kapan? Salah 11 wa 14 wa 15. 13, 14, 15. Atau yang lazim kita kenal ayyamul bid, hari-hari apa? Putih, yang malamnya diterangi oleh sinar bulan purnama. Malam 13 itu langit sudah terang, malam 14 semakin terang, malam 15 semakin lagi puncaknya. Nah itu 13, 14, 15 berpuasa. Insya Allah penyakit itu dihilangkan oleh Allah. Amin. Amin Allah. Amin Allah. Amin wasallim. Makmumnya para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul ini orang pilihan Allah, betul? Betul. Artinya orang istimewa. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, nabi dan rasul itu cuma 25. Sekian miliar manusia diambil 25. Itu yang paling apa? Istimewa. Ini minta sholat yang imami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Artinya dari yang istimewa ini Nabi Muhammad lebih istimewa lagi. Sallallahu alaihi. Maka kita katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Jangan keliru memahami ayat ini. Dari sisi kau semakin takwa semakin mulia bisa. Tapi coba kalau kita urai lagi, siapa di antara kita ini yang paling takwa?
Kau bertakwa mulia. Ada yang lebih takwa, lebih mulia lagi. Ada yang lebih takwa lagi, lebih mulia lagi. Nah, di antara kita ini dari sejarah umat manusia yang paling takwa kepada Allah ini siapa? Yang Rasul dalam satu hadisnya mengatakan, ana atqakum lahu. Akulah orang yang paling takwa kepada Allah dibanding kalian semuanya. Berarti orang yang paling takwa ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kalau yang paling mulia yang paling takwa Nabi Muhammad, orang yang paling takwa, berarti Nabi Muhammad yang paling apa? Mulia. Subhanallah. Allah Nabi. Itu namanya logika. Yang paling mulia, yang paling takwa Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad yang paling mulia. Itu logika. Sampai pelajar-pelajar ini juga punya logika, santri-santri. Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Berarti kalau tidak belajar, tidak lupa. Ini logika. Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Tapi goblok. Lah, ini Al-Quran dibawa oleh malaikat yang istimewa, sampaikan kepada Rasul Nabi yang paling apa? Istimewa. Di Masjidil Haram mengimami para nabi, di Masjidil Aqsa mengimami para nabi dan para rasul. Nabi sampai kemudian langit ini ketemu nabi ini, langit ini ketemu nabi ini, sampai yang tertinggi ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi masih lebih tinggi lagi. Sampai kepada tingkat malaikat Jibril pun tahu batas dirinya. Ya Habibullah, batas saya cuma sampai di sini. Monggo, panjenengan berjalan sendiri sampai ke Sidratul Muntaha. Batas saya cuma di sini. Itu ajaran berharga buat kita semuanya. Bahwa kita ini tahu batas. Hanya orang yang melebihi batas sehingga offset. Yang kiai banyak yang offset, yang politisi banyak yang apa? Offset. Makanya muncul isyarat tempoh hari. Om toleran, om toleran. Oh, itu isyarat itu ada maknanya. Apa yang muncul yang aneh-aneh itu kalau kita gagas-gagas, oh ini ditakwil ada maknanya. Ketika muncul inul yang sekali joget, maaf ya, sekali joget pokoknya 250 juta, 100 juta, orang tanya kepada saya, Habib ini bagaimana hukumnya? Sampai tanya hukumnya itu sudah jelas, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Orang perempuan berjoget setiap pokoknya di depan umum, kok sampai tanya halal apa enggak? Itu jelas haram, gitu ya? Buat saya itu isyarat zaman. Isyarat apa? Bahwa zaman akan memasuki zaman di mana hal-hal yang berhubungan dengan pokok ini mahal. Coba diingat-ingat, bener nggak sesudah pokoknya Idul masyhur itu terus viral itu, nah, semua yang berhubungan dengan pokok mahal. Kau mau sekolah kan dudukkan pokoknya anakmu di bangku kuliah mahal. Kau mau dudukkan pokok anakmu di kursi pegawai mahal. Pokok di kursi DPR mahal. Di kursi bupati mahal. Pokok mahal semua. Betul ya? Itu ada maknanya. Dah, gak lama belakangan ini muncul om toleran. Itu apa? Itu bukan sesuatu yang nggak ada makna. Kita resapi, ini ada ayat yang mutawasyim. Itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tajam. Kok om toleran dan banyak orang yang offset. Banyak orang yang melebihi batas. Nah, kalau orang menyeberang jalan, dia nggak perhatian terhadap jalannya, kemudian ada mobil mau lewat, dia apa? Langsung tirin, udah sadar. Lah, zaman kita akhir-akhir ini banyak orang-orang yang perlu diklakson.
Ya, yang mestinya di sini ngeweng sampai tin balik lagi. Gitu ya? Nah, kalau ayo kita semuanya tahu batas diri kita ini di mana. Yang kiai sampai urusan corona sampai nggak paham. Bukan kok saya memperkecil makna kiai, enggak, ilmu agama, ilmu Quran, ilmu kitab sampai oke, tapi ilmu kesehatan corona sampai nggak paham. Ikut ahli kesehatan. Jangan ada orang corona nggak ada, bukan nggak ada. Corona ini ada, soal ada yang nunggangin untuk kepentingan bisnis, kepentingan itu soal lain, gitu ya. Tapi bahwa corona itu, dan menurut fatwanya orang-orang ahli kesehatan, kalau mau menghindari corona pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu fatwanya orang-orang ahli kesehatan. Ini batas kita. Saya sebagai kiai tahunya ya. Tapi urusan agama, orang kesehatan dia tanyanya ke kiai. Sampai kiai butuh KTP, karena mintanya ke siapa? Bisa Majelis Bahsul Masail menerbitkan Majelis Bahsul Masail menerbitkan KTP, bisa? Memintanya kepada camat, kepada lurah, gitu ya. Lurah butuh fatwa, mintanya kepada dia ini kehidupan, maka satu dengan yang lainnya harus saling menghormati. Alhamdulillah, sholli wa sallim sholli wa sallim daiman Nabi Muhammad. Yang kedua di malam Mi'raj. Kalau ini tadi di Isra, ya satu lagi di Mi'raj. Ketika minta apapun dikabulkan oleh Allah. Salam Nabi. Allah sudah menurunkan perintah sholat ini 50 waktu. Nabi minta, ya Allah beri keringanan untuk umatku ya Allah. Ya udah 45 minta lagi ya Allah. Sudah 40. Minta lagi 35. Dikabulkan terus sampai 30, 25, 20, 15, 10 sampai dengan apa? 5. Sampai 5 pun ketika bertemu dengan Nabi Musa, ya Habibullah, minta lagi. Orang Pontan ini berat 5. Di Pontan ini ada yang mengerjakan 5 itu dari berat. Ustaz Ifados, Tuhri wal Asli wal Maghrib tidak. Rombongan dilahirkan. Apa kata Nabi? Istahyidu, saya malu kepada setiap saya minta dikabulkan. Kok masih 5 masih minta lagi, malu saya kepada Allah. Jadi ada malu, tidak proposal terus. Jadi malu. Itu kalau Nabi nggak malu, tidak mengatakan saya malu kepada Allah, lalu minta lagi ya Allah mudah-mudahan 5 juga kau butuh keringanan ya Allah, mungkin Allah akan mengatakan ya kos orang sesuatu kos. Nah, ini Allah menunjukkan bahwa apa yang dimohon oleh Nabi untuk kepentingan umatnya akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang istimewa, kepada beliau Allah menurunkan Al-Quran. Ya Al-Qurannya yang istimewa. Salam Nabi. Turun di malam istimewa, di bulan istimewa, di kota istimewa Mekah dan Madinah. Ada ayat Madaniyah, ada ayat Makkiyah. Dua-duanya di kota istimewa. Setiap dari kita orang yang Islam, mukmin, Muslim, kepingin sampai ke sana. Betul? Ada nggak sana? Aku nggak pengen ke Mekah. Ada. Saya nggak kepingin ke Madinah. Ada. Ini kota yang istimewa. Sampai mungkin bisa bilang saya nggak kepingin pergi ke Amerika, saya nggak kepingin pergi ke New York, saya nggak kepingin pergi ke, tapi mesti sampai kepingin ke Mekah dan apa?
Yang sudah sekali aja kepengen apa? Nambah. Yang nambah yang 2 kepengen 3, yang 3 kepengen yang keempat. Betul? Betul? Hanya orang tertentu yang bocok nganeh-nganeh ke Mekah sekali ditanya bagaimana sampai udah cukup sekali, nggak mau lagi, ini orang tertentu. Gitu lagi? Gitu lagi? Umumnya manusia kepengen selalu berada di Mekah dan apa? Madinah. Kota yang istimewa. Alhamdulillah. Nanti kalau sampai ke Mekah, oh yang ini sedikit, yang berangkat sedikit. Amin. Nanti kalau sampai ke sana, oh yang banyak sana itu mana? Tumbuhan. Ke sana mana bu? Bilang Mekah sama mau ke sana. Tahu? Nanti kalau sampai ke Mekah nantinya. Dia tawaf di Ka'bah, dia beribadah di Masjidil Haram, dia berziarah ke Rasul, beribadah di masjidnya Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semua kota ini kota yang istimewa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Belum habis kok ditarik kembali. Ini juga yang baru ini. Ya, enak mana? Enak yang lama atau enak yang baru? Baru. Ya, kalau itu begini. Saya pernah pengajian di Sumatera. Saya dikasih kopi 2. Kalau ini kan 1 kali, ini 1. Dan di Sumatera dikasih 2. Ketika saya minum, kali dia tanya, Habib gimana? Ini enak, istimewa, bagus nih. Kopinya ini, yang Habib minum ini baru kelas yang 1 kilo ini 150 ribu itu biasa. Yang kedua ini, gelas yang kedua ini kopi istimewa. Ini 1 kilo, 1,5 juta. Subhanallah. Kopi apa ini sekilo berapa? 1 juta. Ini istimewa. Dari istimewanya di mana? Loh, gimana? Ini kopi istimewa. Ini kopi alladzi yakhruju min silatil luh. Alladzi yakhruju min silatil luh. Keluar dari jadi Masya Allah, luar pun punya kelebihan. Yang keluar dari pantatnya ini tadinya 150 ribu bisa jadi 1 juta apa? Dan manusia kok sombong gak punya iman, ya keluar gak ada apa-apanya, betul? Betul? Maka jangan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau mau lagi ada bacaan yang insya Allah kalau diijabah Allah sampai dikeluarkan dari keadaannya dari Nabi. Yang kamu kanjeng Nabi, ijazah ini dari kanjeng Nabi. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah.
Ayo baca bareng-bareng. Subhanallah. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Ini yang khusyuk. Kalau lain wah malaikat. Kita ini kadang-kadang sudah diberi bacaan yang istimewa diberi oleh guru-guru kita hanya yang nggak istimewa. Bacaan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 tiap sholat itu istimewa. Coba sampai baca subhanallah. Ini enggak beredar. Itu sebetulnya bacaan istimewa. Para ulama nggak akan memberikan kepada kita untuk dibaca setiap habis sholat kalau nggak istimewa. Bacaan itu Bu, satu hari putri Rasul Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah, putri kesayangan beliau, mengaju ke Abah, kerjaan rumah tangga ini banyak banget, rasanya juga berat. Ada ini, gimana kalau aku ambil pembantu? Nanti tersenyum. Salah leh. Ini putri terkasih. Siti Fatimah itu belum ada Rasul, belum ada orang tahu kalau Nabi mau wafat. Siti Fatimah sudah tahu, itu ditahu oleh Nabi. Ketika dalam keadaan sakit, Siti Fatimah melihat Nabi sakit menangis, lalu dipanggil, dibisikkan sesuatu ke telinga kanan Fatimah. Fatimah menangis. Nabi nggak tega lihat putri terkasih ini wafat, menangis, kemudian dipanggil lagi, dibisikkan sesuatu di telinga kiri, tersenyum. Subhanallah. Lalu orang bertanya, apa yang membuatmu begitu Fatimah? Habis Sabtu Minggu, habis nangis guyu. Gimana ya? Apa yang membuat kau begitu Fatimah? Yang pertama, ketika saya dibisikkan ke telinga kanan, saya menangis karena Abah bilang, no, saya nggak lama lagi akan wafat. Saya nangis. Lalu kenapa ketika dibisikkan di telinga kiri kok kau tersenyum? Karena Abah bilang, no, jangan nangis. Nanti dari keluargaku yang menyusul pertama itu kau. Dikasih tahu yang menyusul pertama malah ketawa. Coba sampai. Suamimu kelihatannya kau menyusul pertama. Kali lagi. Mengaju begitu oleh Nabi dan waktu kalau Nabi mau cari 100.000 pembantu untuk Fatimah bisa nggak? Bisa nggak? Sangat bisa. Tapi nantinya, wahai Fatimah, apa yang kau keluhkan akan hilang. Kalau kau ketika mau tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Bilang capekmu, bilang gak enakmu, baca. Lihatnya bacaan sederhana, tetapi hikmahnya besar. Alhamdulillah. Ini diajarkan kita oleh guru-guru kita ini semua berdasar dari Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Jumat suruh baca surat Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yudhilla ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fiha terus sampai akhir surat Kahfi. Makanya banyak yang hidupnya kayak Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting ini lagunya lagu kemana, di mana? Lagu mau kemana, di mana? Lagu bingung. Lagu bingung dinyanyikan oleh orang bingung. Ayu Ting Ting bingung. Gitu ya? Disenangi oleh orang banyak. Ya orang banyak ya ikut bingung. Bingung. Padahal kalau kau mau baca surat Kahfi tiap malam Jumat, nggak lama, itu paling 10 menit selesai. Kau baca itu Allah akan memberikan cahaya dalam kehidupanmu, di hatimu, di pikiranmu, di kehidupanmu sampai Jumat yang akan datang.
Subhanallah. Ya, tunjuk Nabi dari Allah pasti benernya. Sadaqallahul azim. Gitu oke? Gitu oke? Kenapa kita sudah punya alat yang kayak begitu istimewanya dikatakan oleh Nabi, ditegaskan oleh para ulama, diajarkan kepada kita, tapi ada yang takdirnya kita ini bingung. Kita jika ini petunjuk ya tetap bingung. Alhamdulillah. Ayo dikerjakan, hilang kebingunganmu. Amin. Amin. Dan dengan cahaya itu kau akan bisa memandang menembus kegelapan. Saya ibaratkan malam ini misalnya, kita pulang pengajian ini ada listriknya mati, semua PLN ini mati, dan diesel mati. Ada yang pulang itu bawa HP-nya bisa dihidupkan apa? Baterainya. Enak nggak bro? Dibanding yang nggak bawa HP, enak mana? Bawa HP ketika dihidupkan baterainya, gila lagi. Kalau ini lampu mati semuanya, orang begini kelihatan jalan. Oh, ini ada pecahan kaca. Oh, ini ada kayu. Oh, kenapa tumpuk? Kenapa tumpuk? Apa Pak tumpuk? Mereka mau apa? Gila Pak? Oh, saya bisa menghindar karena ada cahaya. Nah, kalau tobat surat kami diberi oleh Allah cahaya dalam hidupmu, apapun yang nggak enak dalam hidupmu itu, kau bisa diberitahu oleh Allah ini nggak enak, ini jangan kau dekati, ini kau jauhi. Kau berdagang, ada orang yang tiba-tiba pesen, saya pesen daganganmu sekian juta, tapi hatimu beri cahaya Allah, jangan, orang ini orang nggak baik, kelihatannya pesanannya banyak, tapi di akhirnya nipu, nggak baik, enggak, kau selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tidak bingung, alhamdulillah. Ya itu yang begitu kita tampaknya kecil tetapi besar dalam kehidupan kita. Kita kerjakan, alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan itu di dalam Al-Qur'an. Dan itu Al-Qur'an sangat istimewa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo kita budayakan mensyiarkan Al-Qur'an. Ya, anakmu ulang tahun Al-Quran, panggil orang yang hafid Quran, membaca Al-Quran dari awal sampai kepada wadduha. Nanti sore panggilkan teman-temannya sekolah. Ya, teman sekolah dipanggil, baca wadduha sampai akhir, kemudian doa hataman Quran. Bagus nggak? Bagus nggak? Pernah? Enggak, panjang. Masya Allah. Kita punya banyak keistimewaan, tapi kayaknya kita memang nggak mau jadi istimewa karena keistimewaan tidak digunakan. Ayo kita rubah. Alhamdulillah. Kalau pindah rumah baca Al-Quran. Panggil orang yang hafid Quran. Nanti bayar, nggak bayar, kasih hadiah buat yang baca. Karena orang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir itu 30 juz, bukan sedikit. Baca pagi, sore sudah apa? Khatam. Coba sampai baca sendiri ya. Tapi orang yang harus tapi ya bacanya terlalu cepat. Ada hafid cuma cepat-cepatan. Wah, di desa saya ini ada bacanya jam 7, jam 4 sudah khatam. Yang satu nggak terima. Di desa saya ada pembacanya Hafidzah, bacanya jam 9, setengah 3 sudah khatam. Itu bacanya gimana? Quran ini 30 juz. Dari itu jangankan manusia, malaikat itu nggak paham. Ada yang bacanya gini. Jangankan yang nyemak, malaikat aja tidak paham, mau topol. Ayo, udah ya, pindah rumah khataman Quran. Ada pengantin anakmu jadi pengantin khataman Quran. Ulang tahun berkahnya khataman Quran. Insya Allah semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau punya hajat, ya Allah, saya punya hajat ini, saya nazar ya Allah.
Mudah-mudahan kalau hajat ini kau ijabah ya Allah, saya akan menyelenggarakan khatam Al-Quran. Saya panggil orang yang hafid akan membaca Al-Quran di sini sampai akhir, sampai khatam. Begitu hajatnya selesai, laksanakan khataman syiar. Suasana jadi indah, bercahaya. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wis niku baik saged kula aturaken muga-muga manfaat iki jam pirang. Wis jam 11 iki. Nggih, muga-muga selamat kabeh. Sehat kabeh. Amin. Termasuk ayat Al-Quran saya berikan hikmahnya buat putra-putra sampai yang kecil-kecil seperti anak-anak yang diajak yang kecil-kecil ini. Setiap hari ini dibacakan Inna Anzalna, ini dibacakan Al-Nasr. Ya kalau yang bayi begitu lahir, adzan, koma, kanan adzan, kiri koma, langsung. Dan siapa yang pegang wong ibunya masih apa? Sakit dari lahir. Ya bapaknya yang panitianya. Kan bapaknya panitianya dong. Apa yang pegang? Adzan, koma, pegang sudah Inna Anzalna, dipakai pegang Al-Nasr. Adzan komatnya sekali, tapi Inna Anzalna dan Al-Nasr mukawa lihat betul-betul 40 hari jangan putus. Inna Anzalna Al-Nasr, Inna Anzalna Al-Nasr. Siapa Pak? Siap habis mandi pagi. Itu anakmu kalau habis mandi pagi pasti miau. Jelantah. Kayu putih. Jelantah. Jelantah ikan asin lagi. Minyak telur. Kelan. Tapi sudah cantik, sudah ganteng. Inna Anzalna Al-Nasr, Inna Anzalna. Insya Allah tanazzalul malaikat. Bukan saja Allah menjadikan anak itu pintar, tapi insya Allah ahlul menjadi orang yang pantas menerima ilmu laduni. Inna Anzalna Al-Nasr, insya Allah dadanya lapang, dikasih tahu gampang, dibikin gampang, dibimbing gampang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini apa? Yang bilang kalau saya tanya ini dibacakan apa? Inna Anzalna. Saya kan tanya ini apa? Perhatikan berantaknya itu, ini apa? Inna Anzalna. Terus banter salah. Ini apa? Dibacakan apa? Di sini dibacakan apa? Insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين خلصنا مما نخاف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا
لنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan mundur dulu, ada para sesepuh ini insyaallah juga akan memberikan doa. Kita mengakhiri singkatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.